Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian yang sedang PKL dan sedang belajar di rumah. Hari ini mata pelajaran ekonomi bisnis dan administrasi umum mempelajari tentang masalah pokok ekonomi menurut aliran tertentu. Hari ini membahas tentang masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik. Aliran klasik adalah aliran ekonomi pada abad pertengahan. Pertanyaannya adalah masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik itu ada apa saja? Ya, baik itu. Yang pertama adalah masalah produksi. Ya, masalah produksi itu masalahnya adalah bagaimana kita melakukan kegiatan memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang dapat diproduksi yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, masalah distribusi. Masalah ini adalah bagaimana produksi bisa didistribusikan atau disalurkan secara baik sehingga sampai ke tangan konsumen. Misalnya hasil produksi berupa pertanian yang mudah masak dan mudah busuk memerlukan alat transportasi yang mendukung untuk segera sampai ke tangan konsumen. Nah, di zaman modern ini masalah distribusi adalah juga termasuk masalah bagaimana produk itu dipasarkan. Jadi di sini menyangkut juga para pedagang, para pemilik toko, para pemilik pasar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, masalah konsumsi. Setelah barang dan jasa sampai di konsumen, permasalahan selanjutnya adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena harganya tidak terjangkau. Ini juga menjadi permasalahan lain yang harus bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Di sisi lain, sebagai konsumen kita harus bisa meningkatkan pendapatan supaya dapat menjangkau produk yang kita inginkan. Jadi di dalam masalah konsumsi ada dua pokok pandangan, yaitu dari pihak produsen dan pihak konsumen. Kalau pihak produsen, bagaimana produsen itu membuat barang yang harganya terjangkau oleh masyarakat, sedangkan pada pihak konsumen, bagaimana konsumen itu mampu membeli produk yang dibutuhkan. Selanjutnya, masalah pokok ekonomi menurut aliran modern. Kegiatan dalam masyarakat modern sangat kompleks. Di antaranya mereka harus menentukan arah produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari teori kaum klasik untuk lebih fokus pada masalah menentukan barang apa yang harus diproduksi, menentukan bagaimana barang tersebut diproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Selanjutnya, pemecahan masalah pokok perekonomian melalui sistem ekonomi. Sistem ekonomi ya. Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik oleh individu maupun oleh organisasi di negara tersebut. Sistem ekonomi juga dipakai oleh suatu negara untuk memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara tersebut. Pertanyaannya, apa sajakah masalah ekonomi yang ada di dunia ini? Apa sajakah masalah sistem ekonomi yang ada di dunia ini? Sistem ekonomi ada 3.
yaitu sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi terpusat atau terpimpin, dan sistem ekonomi campuran. Baiklah, untuk sistem ekonomi liberal mengutamakan kebebasan dalam segala aspek kegiatan ekonomi. Jadi di sini yang dimaksud ekonomi liberal adalah sebuah aliran ekonomi yang membebaskan produsen dan konsumennya untuk bebas. Tidak ada, artinya tidak ada aturan yang tetap oleh pemerintah. Jadi bila mana produsen mau memproduksi apapun dibolehkan oleh sistem ekonomi tersebut. Sistem ekonomi kebebasan ini mengutamakan modal. Bila mana modal yang besar akan bisa menguasai konsumen yang besar. Bila modalnya kecil maka tidak bisa menguasai konsumen. Nah, negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal, misalnya Amerika Serikat, kemudian negara-negara Eropa Barat. Sekali lagi negara-negara Eropa tapi yang di Barat. Misalnya Inggris, Jerman, Prancis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau terpimpin. Sistem ekonomi terpusat atau terpimpin adalah sistem ekonomi tidak menghendaki adanya kepemilikan sumber daya oleh individu. Semua kegiatan diatur oleh pemerintah. Contohnya yang terjadi adalah di negara-negara Eropa Timur, misalkan Uni Soviet. Ya, di sana tidak dikehendaki adanya kepemilikan sumber daya oleh individu. Jadi individu tidak diperbolehkan memiliki perusahaan. Yang memiliki perusahaan adalah negara. Jadi untuk apakah masyarakat di sana? Masyarakat di sana adalah sebagai pegawainya atau karyawannya. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini mengambil kebaikan dari sistem ekonomi liberal, namun juga mengambil kebaikan dari sistem ekonomi komando atau terpimpin atau ekonomi terpusat. Nah, di sini ada peran pemerintah dan peran swasta. Peran swasta adalah sebagai mitra pemerintah, sebagai pemilik modal. Pemilik modal artinya yang berproduksi, yang memiliki perusahaan, dibolehkan swasta. Namun pemerintah mengatur apa? Regulasi yang berhubungan dengan kepemilikan perusahaan, kemudian pembayaran gaji pada karyawan, kemudian regulasi harga yang ditetapkan oleh produsen, kemudian cara pemasarannya, semuanya diatur oleh pemerintah. Demikianlah keterangan dari Bapak mengenai sistem ekonomi yang ada 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.